Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membagikan update terbaru soal serangan Hamas Israel pada saat pagi hari ini. Sebab itu, mari ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Sudah lebih seminggu terjadi serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap wilayah Israel, lalu kemudian akhirnya mendapatkan begitu banyak ya serangan balik dari Israel ya teman-teman ya. Dan pagi hari ini saya akan bagikan kepada kita, ini dia berita atau update terbaru yang saya dapatkan dari situs CN ya, NCBC ya, dengan sebuah judul berita, Israel makin menggila, bola api besar hantam Gaza. Oh, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan di sini seperti apa yang sudah saya blog. Bisa kita lihat bersama ya, saya akan bacakan, ini dia. Israel masih terus melancarkan serangan rudal ke wilayah Gaza, Palestina. Hal ini merupakan buntut dari serbuan kelompok penguasa wilayah itu, yaitu Hamas, yang menyerang wilayah negeri Yahudi itu pada 7 Oktober 2023 yang lalu ya. Jadi jelas saja bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap atau di wilayah Gaza, Palestina ini merupakan serangan balik ya, karena pada tanggal 7 Oktober 2023 Hamas terlebih dahulu melakukan serangan ya. Oke, lalu kemudian mendapatkan serangan balik yang bertubi-tubi ya. Dan di sini selanjutnya saya akan bacakan, ini dia dalam pantauan Al Jazeera. Sebentar saya akan karena ini sepertinya terlalu ke sampingnya. Oke, maksud gitu ya. Oke, ini dia dalam pantauan Al Jazeera pada hari Senin kemarin 16 Oktober 2023, sebuah bola api besar telah dilaporkan terjadi di Gaza setelah beberapa serangan udara oleh militer Israel. Bola api dan asap membumbung di atas gedung-gedung selama serangan Israel di Rafah. Ya. Lalu berikutnya dikatakan di sini teman-teman, serangan-serangan itu menyebabkan beberapa orang tewas dalam beberapa jam terakhir ya. Sasaran di Khan Yunis juga terkena serangan meskipun jumlah pasti korban belum dapat ditentukan. Oh, ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Di sini kita melihat ada bola api besar ya yang kemudian menyasar daerah atau wilayah Gaza. Dan kemudian ini dia teman-teman, saya akan bacakan lagi, ini dia ya. Dua serangan menghantam dua markas pertahanan sipil dan menewaskan sedikitnya 7 anggota pertahanan sipil, lapor wartawan Al Jazeera Sarah Khairat dari Yerusalem Timur ya. Lalu ini dia, saya akan naikkan lagi. Nah, ini dia teman-temannya, teman-temanku yang luar biasa. Sebelumnya pada Sabtu lalu serangan roket diluncurkan ke wilayah Israel dari jalur Gaza oleh kelompok pejuang Hamas. Sinyal alarm berbunyi terus-menerus di banyak wilayah di seluruh negeri, termasuk wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa memang pada tanggal 7 Oktober atau pada hari Sabtu itu ya Hamas terlebih dahulu melakukan serangan ya, di wilayah Israel. Lalu berikutnya, sayap Gerakan Palestina Hamas mengungkapkan operasi serangan ini merupakan respons ya atau reaksi terhadap aktivitas agresif Israel terhadap salah satu situs paling suci Islam, Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Mereka menganggap wilayah itu telah dinistakan dan dijajah oleh Israel. Yerusalem itu teman-temannya, kalau kita melihat dari sejarah dahulu, maka seharusnya kita mengerti kalau kota itu memang miliknya Israel, ya kan? Jadi ya memang hari-hari ini banyak yang mengklaim seperti begitu sih, itu milik kami, ya kan? Ya kayak kitab suci gitu kan, mereka mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen yang sekarang itu memang gak lengkap atau sudah banyak kebohongan atau kepalsuan menurut mereka. Jadi kitab suci yang paling benar itu adalah kitab suci mereka ya, yang mengklaim seperti begitu. Mereka ini suka mengklaim begitu teman-teman, walaupun tidak semua ya, tapi kebanyakan seperti begitu ya. Lalu selanjutnya, dalam serangan itu lebih dari 1.400 orang terbunuh di Israel. Hamas juga berhasil menculik ratusan warga negeri Yahudi itu dari wilayah yang diserangnya. Wow, luar biasa ya, ada 1.400 ya warga Israel teman-teman ya. Sebagai tanggapan, Tel Aviv memulai operasi militer yang dinamakan Pedang Besi. Wow, beberapa media melaporkan tentara Israel telah melancarkan serangan ke jalur Gaza setelah tembakan roket besar-besaran dari daerah Palestina. Jadi ini serangan balik ya, atau counter attack gitu ya.
Atas serangan balik Tel Aviv ini, lebih dari 2.000 orang tewas di Gaza. Mereka yang tewas sebagian besar merupakan penduduk sipil. Sorry teman-temannya, ada lewat tadi motor, dan memang di tempat saya inilah yang menjadi kendala ya. Saya akan bacakan kembali. Atas serangan balik Tel Aviv ini, lebih dari 2.000 orang tewas di Gaza. Wow. Mereka yang tewas sebagian besar merupakan penduduk sipil. Waduh, kasihan sekali ya. Ini sebenarnya teman-teman yang kita hindari ya, agar serangan-serangan ini tidak lagi terjadi, karena kita kasihan dengan saudara-saudara kita yang merupakan penduduk sipil, ya kan? Karena seharusnya yang menjadi sasaran itu adalah kelompok Hamas ini, karena memang mereka yang melakukan serangan terlebih dahulu di wilayah Israel ya. Lalu kemudian sementara itu Senin korban jiwa perang terus bertambah ya, mengutip juga laman yang sama, total korban tewas dari kedua belah pihak mencapai kini hampir 4.000 orang, tepatnya 3.970 jiwa. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan lalu kemudian dari data terbaru Kementerian Kesehatan sejak 7 Oktober 2.670 warga Palestina tewas karena serangan udara dan bombardir yang dilakukan Israel. Waduh, kasihan sekali ya. Setidaknya 1.600 orang juga terluka. Oh, ini bukan jumlah yang sedikit ya. Ada di angka 2.670 ini teman-teman, itu sangat luar biasa banyaknya ya. Itulah yang membuat kita memang kasihan dengan serangan-serangan yang seperti ini ya. Di sisi lain ya, di sisi Israel maksud saya, korban tewas mencapai 1.300 orang, di mana lebih dari 3.400 orang terluka. Wow, lumayan besar ya. Banyak juga ya Israel ya, yang akhirnya tewas. Ada sekitar 1.300, ini dia 1.300 yang tewas atau yang meninggal, dan juga ada sekitar 3.400 yang terluka ya. Lalu berikutnya diketahui Gaza sendiri merupakan sebidang tanah sempit yang diapit antara Mesir, Israel, dan Laut Mediterania. Wilayah ini telah ditempur pasukan Israel sebagai tanggapan atas serangan Hamas akhir pekan lalu ya. Jadi jelas sekali bahwa memang Gaza ini tidak terlalu besar dia teman-teman ya. Itu ada sekitar 40 km ya dari pinggir laut gitu ya. Maksud saya yang menyisir pinggir laut ya, lalu kemudian yang ke dalamnya itu ada sekitar 11 atau 10 kilo ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan kepada kita. Nah, jadi di sini kita melihat saja teman-teman bahwa setelah kelompok Hamas melakukan serangan pertama kali di tanggal 7 Oktober itu, inilah yang membuat Israel makin menggila gitu ya. Maksudnya mereka makin keras saja untuk melakukan serangan-serangan balasan gitu ya. Jadi itulah yang waktu yang lalu dibahas di channel Ikim dan juga di channel ini, bahwa ketika kita mengganggu orang Israel, sama saja kita sedang mengganggu singa yang sedang tidur ya. Artinya ya, orang lagi tidur enak-enak begitu teman-temannya, lagi ngorok-ngoroknya ya kan, tapi ketika kita mengganggu maka dia pasti besar marahnya ya, besar sekali marahnya ya, tidak tanggung-tanggung teman-teman. Dan itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita ya yang ada di Palestina, khususnya mereka-mereka dari kelompok Hamas ya. Mereka sudah aman-aman sebelumnya, tidak ada masalah yang begitu besar seperti itu, tetapi oleh karena serangan yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober itu ya, akhirnya sekarang kita tadi mulai melihat bahwa ada sekitar 3.000 ya, hampir 4.000 yang akhirnya tewas oleh karena serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Israel ya. Dan ada sekitar berapa tadi saya lihat, ada ribuan yang juga terluka ya. Dan saya pikir itu jumlahnya akan bisa bertambah teman-teman ya, karena tentunya orang-orang yang terluka ini bisa saja nanti tidak bisa diselamatkan ya ketika dibawa ke ke rumah sakit atau di mana di sana ya, bisa saja nanti mereka-mereka yang sudah terluka ini juga nantinya ikut tewas juga, walaupun memang tidak tewas atau tidak meninggal di saat serangan itu terjadi, tetapi oleh karena luka-luka yang mereka alami itu sangat besar atau sangat luar biasa teman-temannya, maka akhirnya bisa saja mereka pun ya merenggang nyawa ya kan. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini ya, update terbaru dari Israel Palestina ya. Semoga saja ini semua boleh berakhir ya. Kita doakan teman-teman, tentunya kita tidak inginkan kalau ini terus-terusan terjadi ya, serangan-serangan yang sangat luar biasa yang akhirnya mengakibatkan ya banyak nyawa menjadi taruhan ya, banyak korban ya soal penyerangan ini. Karena yang kita inginkan ya, mereka boleh berdamai ya, dan tentu saja semuanya hanya doa yang kita bisa naikkan dari jauh ini ya. Kerinduan kita semuanya boleh berlalu, semuanya boleh berakhir ya, dan kita melihat ada sesuatu
yang akan terjadi tentunya teman-teman. Artinya maksud saya ini bahwa ya mereka-mereka seluruhnya, khususnya untuk kelompok Hamas ini, boleh sadar ya bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa untuk melakukan serangan terhadap Israel ya gitu ya. Jadi mari tentunya dalam hal ini kita doakan, jangan pernah lupa kita doakan, setiap kita berdoa doakan ya, antara maksud saya soal konflik Gaza ya, atau Hamas dengan Israel ini ya. Oke, jadi sekian saja dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Periatus.